Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sobat muardi dimanapun sobat berada. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi yang baik ya. Apalagi sekarang cuacanya lagi nggak bersahabat, kadang hujan, kadang terang, panas sekali gitu ya. Nah sobat muardi, terima kasih untuk semua yang tetap setia mengikuti live streaming Muardi Way setiap hari Selasa, yang akan selalu menghadirkan sebuah topik-topik yang terkini dengan narasumber yang terpercaya dan kompeten di bidangnya. Perkenalkan, saya Dr. Mas Aditya Senaputra, spesialis patologi klinik yang akan menemani Sobat Muardi satu jam ke depan ya. Kemudian pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang gangguan pencernaan, di mana di sini sudah ada pakar yang hadir di sini. Selamat pagi Dr. Anung Noto. Selamat pagi dokter. Ya. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif di Rumah Sakit Muardi. Apa kabar dok? Baik. Ya. Hari ini kita mau ngobrol ya dok tentang sebuah penyakit gangguan di pencernaan gitu dok. Ya. Ya. Di sini judulnya adalah bowel disease ya. Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan dulu dok, bowel disease itu apa sih dok? Ya. Oke. Nyapanya gimana ini kalau beda lagi? Sahabat Muardi semua, selamat pagi. Selama 1 jam ke depan kita coba membahas ya mengenai bowel disease. Bowel itu sebenarnya adalah usus. Disease itu penyakit, jadi penyakit pada usus. Nah, usus kita di dalam tubuh kita itu usus itu kayak pipa panjang. Masing-masing orang berbeda panjangnya, tapi fungsinya sama. Ada yang dinamakan usus halus ataupun usus kecil, kalau orang bilang. Ada yang dinamakan usus besar, itu terdiri dari kolon sama rektum ya. Nah, penyakit bowel disease itu bisa menimpa dari istilahnya mukosa kita yang pertama di mulut sampai ke knalpotnya di anus. Nah, itu bisa kena semua. Nah, itu penyakit yang sering terjadi. Biasanya itu bisa karena infeksi, bisa karena keganasan, bisa juga karena autoimun. Nah, nanti kan kita bicara mengenai Crohn ya, sama bicara mengenai colitis itu ya. Perbedaannya apa? Kalau Crohn itu bisa menyerangnya itu di mulut sampai di anus ya. Jadi sepanjang saluran itu bisa kena semua dan menyerangnya di seluruh lapisan dinding usus. Tapi kalau colitis ulceratif, yang namanya colitis ulceratif, itu biasanya menyerangnya hanya di kolon saja, tidak di semua hanya kolon, namanya kan colitis, hanya di kolon saja. Nah, gejala-gejalanya banyak. Ya, kalau penyakit namanya bowel disease yang paling sering kalau kita itu ya diare itu kan ya, habis makan pedesan mencret, nah, atau makan asinan mencret. Nah, itu bisa berupa penyakit atau hanya gejala saja gitu. Ya. Itu ya. Jadi kalau tadi dari penjelasan Dokter Anung, berarti sebenarnya itu adalah semuanya itu satu penyakit atau berbeda-beda dok antara yang colitis tadi sama Crohn itu, atau dia itu masih dalam satu kelompok penyakit atau Kalau Crohn sama colitis itu biasanya kita kenal dengan namanya inflammatory bowel disease, penyakit peradangan usus ya, bahasa Indonesianya ya. Nah, penyakit peradangan usus itu ada 3, ada yang namanya Crohn yang tadi, kemudian ada yang colitis. Kalau colitis hanya tempatnya di kolon, tapi kalau Crohn tadi kan tempatnya bisa di usus halus, bisa semuanya aja, atau mix, campuran. Nah, gitu. Jadi bisa ada yang campuran Nah, juga ya. Gejalanya ya mirip-mirip gejalanya itu. Gejalanya tadi seperti yang disebutkan Dokter Anung bahwa ada diare ya dok. Terutama diare. Biar sobat Muardi tahu dok, kapan sih sebenarnya kita misalnya orang diare kan kalau di Indonesia sering ya dok, maksudnya sering banget kita tuh diare. Kapan sih kita tuh udah mulai curiga, oh ini nih saya ada kelainan nih
saya menderita si bowel disease ini? Ya. Kapan dok? Kapan? Jadi kalau Sobat Mardi merasa diare ya, itu kapan bisa menjadi sebuah penyakit yang serius, itu yang harus diwaspadai itu terutama adalah diarenya ini kronis. Artinya kok nggak sembuh-sembuh, diobati dengan beli obat-obat yang ada di Indomaret atau Alfamart, ini kok nggak sembuh-sembuh, keluar terus diarenya, mencret. Lebih dari 2 minggu ya biasanya kalau diare terus, itu harus waspada. Kemudian yang kedua adalah disertai dengan demam. Ada demam, terus nyeri perut, ya. Apalagi kalau diarenya udah campur darah, udah ada perdarahan yang istilahnya menyebabkan nanti kalau kronis lama kelamaan itu berat badannya kok tambah kurus, badan merasa lebih nggak nyaman. Nah itu harus diwaspadai, karena yang lebih berbahaya dari penyakit peradangan ini adalah malignansi, keganasan, dan kasusnya banyak sekali di kita. Datang ke kita, data itu menunjukkan 70 sampai 90% pasien dengan keganasan itu datang ke kita sudah stadium 3 atau stadium akhir, stadium 4. Jadi mereka tuh datang telat gitu loh, karena menganggap remeh. Oh, cuman diare itu, diobati dikit mari, tapi kan terus menerus, nah gitu. Jadi memang diare yang lama ya dok. Jadi kalau kita sudah diare lebih dari 2 minggu, kita harusnya segera konsultasi. Iya, harus waspada. Harus waspada. Bisa ke arah bowel disease ini, tapi juga bisa tadi keganasan gitu. Ya, jadi kita memang harus segera memeriksakan ke dokter, gitu ya dok. Ya. Terus kemudian sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Maksudnya diare ini itu apakah karena infeksi kah? Apa emang bisa macam-macam penyebabnya selain dari infeksi? Ya, kalau diare itu penyebabnya apa ya? Diare itu berarti kan ada gangguan penyerapan air, penyerapan gangguan di lapisan usus paling dalam. Ya kan kita ada kayak pipa itu ada di lapisan di dalam itu ada yang masalah kan di situ. Itu bisa gangguan karena menyerapnya, bisa terus gangguan karena prosesnya sendiri. Biasanya karena misalnya ya kayak kita habis makan pedas. Nah itu kan mungkin saya melu kepanasan, nah itu ya, jadi kerjanya nggak bagus. Kemudian diare karena ini ada orang yang alergi terhadap susu, dia kan ditolak oleh tubuhnya nggak mau nyerap, jadi dia lancar terus, akibatnya di sini diminum apa keluarnya juga itu karena ada gangguan penyerapannya ya. Kemudian ataupun karena inflamasi peradangan di dalam lapisan ususnya tadi meradang sehingga fungsi absorpsinya kan terganggu. Orang kayak kita di kampleng itu kan senyum aja nggak bisa, itu namanya fungsinya terganggu. Nah yang lama kelamaan, artinya kalau dalam itu proses jangka panjang itu nanti akan menimbulkan namanya inflammatory bowel disease atau Crohn atau bisa colitis, tergantung tempat dan lapisan mana yang terkena begitu. Jadi peradangan itu bisa juga yang terus menerus di saluran cerna akhirnya bisa menyebabkan penyakit ini gitu. Ya. Oke. Kemudian siapa saja dok biasanya yang bisa menderita penyakit ini? Misalnya anak-anak kah atau semuanya dari orang dewasa, anak-anak, orang tua bisa menderita ini atau khusus dok? Kalau Crohn, kalau datanya di Indonesia itu kan belum valid ya. Jadi selama tindakan namanya nanti kolonoskopi teropong usus itu sekitar 1-3% itu bisa kena ini apa namanya Crohn ataupun colitis ya. Tetapi biasanya pada orang-orang dengan ras kulit putih yang lebih banyak dibandingkan dengan kita, karena ini merupakan penyakit lebih ke autoimun dibandingkan dengan penyakit kayak malignansi ataupun keganasan ya, ataupun dapatan. Itu yang tetap harus diwaspadai oleh sahabat Mardi semua. Jadi jangan ragu gitu loh untuk dilakukan tindakan namanya kolonoskopi, itu standar emasnya. Jadi kalau kita udah diare lama nggak sembuh-sembuh, berat badan makin menurun ya, itu harus dilakukan tindakan intervensi segera. Standarnya adalah teropong usus dan usia
usia kalau Crohn ini itu biasanya usia-usia di atas 40 sampai 50 tahun dan itu cukup produktif kan, usia-usia yang masih produktif lah ya. Jadi kalau usia produktif kok sakit nanti kan tentu membebani keluarga begitu. Yeah. Jadi masih orang-orang muda pun bisa Ya, terkena ya, masih muda penyakit terkena. ini. Ya, tadi dibahas oleh Dokter Anung tentang teropong usus. Mungkin Sobat Muwardi ngeri ya mendengarnya teropong usus. Itu mungkin bisa dijelaskan Dok, Ya. gimana sih teropong usus itu? Ya, kolonoskopi. Kolon itu artinya ya usus besar, kopius itu memasukkan cahaya ke dalam usus. Jadi kayak kamera itu, kamera dimasukkan ke dalam lewat anus ya, lewat dubur, itu dimasukkan terus ke dalam dilihat. Jadi kita bisa melihat direct secara langsung apa yang ada di dalam rongga usus itu. Jadi anus dimasukkan sampai nanti ke ilium terminal, atau usus kecil ya. Itu bisa kelihatan semua. Bisa kita mengetahui, oh ini ganasan. Oh ini bisa karena peradangan saja. Ataupun itu normal-normal saja. Dan ini kayak screening gitu. Kalau di negara-negara yang sudah maju ini screening. Karena apa? Karena memang nanti kalau itu menjadikan ganasan, kalau di negara maju mungkin udah cover asuransinya ya bagus ya. Jadi kalau ini keganasan bisa ditemukan secara lebih dini, itu kan beban biaya kesehatan juga akan lebih murah dibandingkan kalau sudah ditemukan dalam stadium advance gitu. Jadi memang kolonoskopi itu kalau kayak mbak-mbak ya sudah di atas 35 tahun itu kan sudah di mamografi ya, artinya harus diperiksa payudaranya. Sebenarnya di kolon juga ada namanya screening itu kolonoskopi. Mungkin karena kita belum familiar dan alat-alatnya itu hanya tersedia di rumah sakit yang besar karena memang harganya cukup mahal. Jadi keinginan untuk teropong usus itu nggak ada kalau nggak ada masalah. Di kita kalau belum, saya dadal duel itu belum ke dokter gitu loh ya. Ya, padahal mencegah lebih baik daripada ya itu intinya itu. Apalagi kalau kita misalnya sakit tertentu kemudian bisa terdeteksi lebih dini, kita bisa menterapi dengan lebih baik seperti ya. itu. Oke, mungkin dari Instagram ya ini ya, sudah ada beberapa pertanyaan nih Dok. Ya. Ini dari Bunda Tamara Afiza. Dok, apakah gejala ketiga penyakit itu sama semua? Bagaimana membedakannya? Ya, gejalanya mirip antara sebenarnya bawel itu saya ke arah malignansi aja ya. Antara malignansi ataukah itu Crohn atau colitis ya. Kalau malignansi biasanya juga sama, diare ya. Itu diare itu yang lebih dominan karena itu mengganggu sistem penyerapan mukosa usus. Gejalanya hampir mirip, cuman letaknya yang berbeda. Dan semua biasanya diare kronis, kemudian nyeri perut, ya, terus rasa nyaman, tidak nyaman di perut. Nah, yang harus diwaspadai ini kalau ada terjadi penurunan berat badan secara drastis, kita harus warning ke malignansi. Tapi kalau Crohn ini lebih cenderung diare dan ada perdarahan sedikit-sedikit yang pasien nggak sadar. Kalau BAB kok dilihatnya ada darah ya. Tapi kan jarang orang lihat BAB gitu kan nggak terlalu aware ya. Ya, terus badannya kok kurus terus, nah kayak gitu. Tapi secara prinsipnya kalau kita itu harus di follow up dengan namanya teropong usus, itu baru bisa membedakan secara lebih jelas gitu. Ya, jadi ya tadi ya Dokter Anung juga sudah sempat menjelaskan bahwa semuanya tuh sebenarnya diare gitu ya, diare kronis ya, diare lebih dari 2 minggu. Kalau nggak sembuh-sembuh silakan monggo, jangan takut untuk kolonoskopi ya. Muwardi ini juga sudah bisa ya Dok? Udah bisa, Muwardi alatnya lengkap. Alatnya sudah lengkap, jadi monggo kalau misalnya ada Sobat Muwardi yang misalnya diare nggak sembuh-sembuh, udah diobati mana macam-macam, mungkin bisa diperiksakan kolonoskopi atau teropong usus ini di Rumah Sakit Muwardi. Oke, kemudian masih ada
Coba Mbak, pertanyaan dari medsos. Jadi Sona Oh, dari Sona Nevita. Dok, penyakit di usus itu apakah semuanya dipicu makanan yang terlalu pedas? Nah, gimana dok? Oke, ya. Misalnya senang pedes-pedes nih, Pak Sobat Muwardi yang sekarang makan mie ayam level kayak gitu, level 20 kayak itu gimana dok? Apakah bisa menyebabkan penyakit ini ataupun penyakit usus yang lain? Kalau sudah timbul penyakit, apakah itu dimulai dari pedas? Jadi kalau makanan-makanan yang pedas, kalau kita terlalu pedesan itu mengganggu penyerapan toh. Khususnya ya koyo kepanasan. Dan apalagi kalau dia punya ambien, hemoroid. Nah, itu dipicu oleh makanan pedas. Tapi tidak semua terus dipicu makanan pedas. Nanti orang Padang protes. Orang Padang kan makannya selalu pedas. Nanti orang Padang semua penyakit semua. Enggak selalu. Apalagi yang pedas ini lagi tren ya. Kalau enggak pedas enggak nendang gitu kan. Kayak mie yang rame terus itu ya. Ya. Itu ada level-levelnya ya. Ya, tidak semua pedas ini membuat masalah, tapi orang-orang yang sudah misalnya menderita ambien itu memang kita tidak sarankan untuk makan makanan yang pedas gitu. Ya, karena mungkin dapat itu ya memperparah ya. Ya, memperparah kondisinya. Ya, jadi enggak semua bakso Nevita, semua makanan yang terlalu pedas itu bisa memicu dari penyakit usus. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Maya Ardiana. Dok, mau tanya apakah kanker usus itu yang sudah dipotong ususnya sudah aman? Terus ada efek enggak usus yang dipotong? Nah, oke, ini masalah kanker. Kanker itu artinya tumor. Tumor itu ada dua. Ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau tumor ganas itu namanya kanker. Nah, menurut data di Departemen Kesehatan, kanker usus atau kolorektal itu menduduki ranking 3. Ranking 3 setelah kanker, kalau wanita itu ada kanker cervix, payudara, dan kanker kolorektal ya. Itu kasusnya cukup banyak. Apalagi di poliklinik kami tiap hari nih mesti ada pasien kanker usus itu. Dan tadi hampir 70-90% datang sudah terlambat. Nah, modalitas mengatasi kanker usus ini salah satunya itu adalah dengan memotong bagian tumor. Itu kita potong, yang sehat kita sambung ya, itu. Apakah kalau sudah dipotong itu bisa timbul lagi? Ya jelas bisa. Karena apa? Kita kan tidak memotongnya kan makros ya, dengan apa itu mata ya. Artinya nggak bisa melihat oh ini tumornya bersih apa belum, itu nggak akan kelihatan gitu loh. Karena dia udah bawaannya sudah ada secara genetik, sudah ada kansernya. Makanya di kanker usus itu ada yang dapatan, ada yang genetik. Genetik itu hampir 30%. Apabila di keluarga itu sudah ada riwayat keganasan, makanya usianya di atas 25 tahun sudah kita sarankan untuk kolonoskopi walaupun belum ada gejala. Maksudnya anaknya, bapaknya kena, anaknya ini 25 tahun sudah kita sarankan untuk kolonoskopi, bukan nunggu ada gejala baru kita lakukan teropong usus. Karena memang teropong usus ini andalan lah, golden standar untuk pemeriksaan di saluran pencernaan bawah gitu ya. Nah, apakah sudah aman belum kalau sudah dipotong? Nah, itu tergantung nanti stadiumnya. Kalau stadiumnya lebih dini ya lebih aman dibandingkan yang kalau stadiumnya sudah kemana-mana. Karena menurut data kalau semakin tinggi, semakin advance stadiumnya, tentu mengatasinya akan jauh lebih sulit dibandingkan kalau masih kita bisa identifikasi secara lebih awal gitu. Intinya kita tuh harus waspada ya pada setiap apa yang kita rasakan. Kita jangan takut untuk deteksi dini seperti itu. Semakin awal kita tahu penyakit itu apa, kita bisa tangani dengan lebih baik dan efeknya tentu nggak ada ya.
Tapi setelah dipotong tuh nggak ada keluhan ya dok? Maksudnya bisa kembali misalnya maaf BAB secara normal atau apapun nggak ada masalah Nah, gitu? itu tergantung letaknya yang dipotong. Oh, nggak. Kalau kanker ususnya itu letaknya di knalpot di bawah dan itu melibatkan namanya otot sphincter. Jadi kalau kita tuh kentut gitu ya, kan malu ya kalau ada orang itu kan ada penahannya itu. Nah kalau yang penahannya klepnya ini kena, ya harus diambil kan sekalian. Itu yang belum bisa kita buat secara artificial. Nah, itu belum bisa buat. Terpaksa harus dibuatkan lubang pembuangan di perut. Ini yang kadang mimpi buruk ya untuk penderita kanker, terutama kanker usus yang letaknya di bagian bawah. Tetapi kalau itu letaknya di tengah, bisa kita potong, kita sambung. Nah, apakah ini nanti setelah penyambungan ada efeknya? Penyambungan kan resikonya orang kayak tambal ban. Jadi kalau kita habis nambal ban, dipakai bisa bocor lagi nggak? Ya bisa. Ya kan, kecuali bannya nggak dipakai, diletakin di gudang aja, nggak akan bocor-bocor. Tapi kalau usus kan nggak mungkin, harus kita pakai tiap hari kan. Jadi habis disambung, bisa aja bahaya yang terberat itu adalah bocor. Itu. Tapi kalau sudah 2 minggu sudah disambung, biasanya nggak ada aman. Tapi kalau kok habis disambung kok demam-demam, aduh ini dokternya juga khawatir. Gek atau gek atau apa ya bahasa? Jangan-jangan, wah ini ada something ya, ada sesuatu yang harus operasi lagi. Tentunya proses operasi penyambungan usus itu resikonya juga tinggi, tidak bukan hal yang sederhana lah. Nah, nanti efeknya apa? Bisa ada perlengketan, habis itu perut merasa nggak nyaman, habis dibelah kan berbeda ya. Berbeda dengan masih virgin, masih perutnya masih nggak ada pembelahan, itu berbeda. Nah sekarang kita di bagian bedah digestif itu sudah bisa melakukan tindakan pemotongan usus tanpa pembelahan yang lebar, namanya dengan laparoskopi. Jadi pakai titik-titik saja. Lebih prefer dibandingkan kita lakukan dengan pembedahan yang besar, karena efek pembedahan yang besar itu nanti ususnya tuh bisa lengket. Itu yang istilahnya adesi ya, perlengketan usus itu akan lebih mengganggu lagi gitu ya. Itu ya, berarti aman ya dok, insya Allah ya kalau misalnya apalagi dengan tadi ya di Muwardi juga bisa yang laparoskopi ya. Sehingga nggak perlu dibuka, sehingga resiko untuk komplikasi setelah tindakan itu juga lebih minimal. Oke, ini sudah ada pertanyaan lagi nih dok dari Over Midnight ya. Dok, betulkah minuman seperti Yakult atau yogurt bagus untuk kesehatan usus? Bagaimana cara kerjanya? Nah, ini promosi nanti. Ya, itu kan kayak bakteri yang dilemahkan atau diasamkan, ya bagus-bagus saja, asal tidak berlebih, intinya itu. Semua yang berlebih itu tidak baik ya. Jadi itu aja. Ya. Jadi mungkin ya Yakult sama yogurt itu kan misalnya probiotik ya, maksudnya sebagai tambahan saja ya. Sebenarnya kalau kita jaga tubuh kita, makanannya seimbang, semuanya fine-fine saja. Ya. Gitu. Ada lagi dari Firta Rekna, cara mengatasi anak yang tidak mau BAB setiap hari gimana dok? Nah ini kalau misalnya nggak pingin BAB, masa disuruh BAB ya dok? Ya kalau normalnya orang itu BAB itu sehari sekali ya kan. Kalau udah lebih dari 5 itu berarti ada something itu. 5 hari sekali lah itu ada sesuatu. Warningnya di 5 hari ya? 5 kali sehari. 5 kali sehari itu ya. Dikit-dikit kamar mandi nggak keluar ya, itu udah ada something itu. Nah anak-anak ini biasanya karena pola makanan biasanya nggak mau sayur, apalagi suka ngemil yang karena banyak makanan fast food ya, seneng makanan yang kurang serat. Serat ini ya dari sayuran ya terutama, itu memang sangat berguna sekali bagi kesehatan usus kita. Kenapa? Karena serat yang di dalam sayur-sayuran itu terutama dia itu bisa menyerap air. Jadi
kadar air dalam feses, dalam tinja itu akan lebih tinggi kalau ada seratnya karena diserap. Dan serat atau selulosa ini kan tidak diserap oleh tubuh, tapi dia ikut dalam fesesnya itu. Kalau kandungan airnya di dalam feses itu banyak, tinggi, tentu kan konsistensi feses itu akan lebih bagus, nggak keras, jadi lebih lunyu lah itulah, nah gitu. Jadi ini ibu ya, biasanya ibu-ibu ini gimana cara mengatasi? Nah, itu harus pola makannya juga harus diperhatikan ya. Terus kalau di kamar mandi jangan connect wifi. Oh iya. Kalau terkonek wifi biasanya anak-anak kan nggak konsen gitu loh. Kita aja gede ya itu nggak connect, itu nggak konsen ke BAB-nya, connect-nya ke TikTok-nya atau ke Instagram-nya gitu ya. Jadi harus, walaupun ini ritual kita ya, tapi kalau polanya berubah nanti ngikut gitu ya. Gitu. Jadi wifi-nya di kamar mandi dimatikan saja, di toilet gitu ya. Mungkin bisa dievaluasi bagaimana makannya, jadi pola makannya mungkin coba dievaluasi. Kemudian ini juga ada dari Sista Astari ya, Dok, kalau sembelit dan perut sering kembung itu apakah gejala Crohn juga atau gejala diare saja, Dok? Ya, Crohn itu gejala utamanya adalah diare, terutama diare lebih dari 2 minggu ya nggak sembuh-sembuh, kemudian nyeri perut. Memang nyerinya itu nggak khas nyerinya itu. Terus kalau sembelit ya memang gejalanya. Ini kalau Mbak Sista ini usianya, saya nggak ada usianya berapa ya, yaitu saya sarankan tetap ke dokter dulu Mbak untuk kita lakukan pemeriksaan ya, apalagi di keluarga ada enggak itu riwayat keluarga ada keganasan atau enggak ya. Kalau perut sering kembung itu aja kalau makan telat, orang Jawa itu kalau belum makan nasi ya kan, jam segini belum makan nasi biasanya perutnya kembung. Nah itu makannya telat juga bikin perut kembung, nggak nyaman ya, masuk angin lah gitu ya. Nah itu harus periksa dulu Mbak, baru bisa kita mengatakan oh ini ada something atau enggak gitu. Jadi memang harus periksa lebih lanjut lagi ya. Kemudian ini dari Julia Son ya, Dok, saya sering bukan diare tapi sembelit, sepertinya feses mandek di rektum, ada ambeien dan perut kiri suka cenut-cenut dan tidak nyaman di anus sebelah kiri juga. Sudah diteropong hasilnya bagus, kenapa ya, Dok? Ya, kalau ini pada sahabat Muardiwa ini tolong di umurnya ya, umur ya usia ini. Yang tanya usianya bisa ditampilkan juga ya, ditanyakan usianya berapa. Ya, kok fesesnya sering mandek, nah itu berarti hasil teropongnya normal ya. Normal, tapi ada ambeien, Dok. Ya kalau feses mandek mesti nggak nyaman di anus, karena feses mandeknya kan di anus itu nggak nyaman lah, karena fungsi secara fisiologis anus itu kalau ada sesuatu di situ harus dikeluarkan. Kalau di situ terus ya mondok di situ, ngekos di situ ya memang merasanya nggak akan nyaman terus, masih ada sesuatu yang kerasa terus, pikirannya kan connect gitu ya. Kalau hasilnya normal, nah nanti biasanya kita lakukan pemeriksaan penunjang, namanya CT scan kalau perlu, untuk mengetahui apakah ada sesuatu lain di luar usus, ada sesuatu lain di luar usus nggak, misalnya ada pendesakan atau ada tumor di situ yang di luar usus, itu kan mengganggu juga. Mungkin berarti dicari ya, Dok. Dicari ya. Dicari apa sih yang mungkin mengganggu jalan tolnya ya, jalan ususnya itu harus keluar itu lewat, mungkin bisa dengan pemeriksaan lanjutan. Iya, pemeriksaan lanjutan ada. Itu. Kemudian dari Hito Armando, Dok, saya BAB saya sering berdarah segar. Kebetulan saya suka makan pedas. Banyak yang bilang itu ambeien, tapi maaf dubur saya tidak berdarah. Apakah ini bowel disease atau bisa ambeien? Ya. Kalau BAB segar
Ya, segar berarti karena kemerahan itu artinya kelainannya itu di usus bagian bawah. Karena kelainan usus di bagian atas ya sudah bercampur dengan macam-macam dan perlu waktu, biasanya kan sudah menjendal itu. Tapi kalau warnanya masih terang, maksudnya habis buang besar dilihat kok warnanya merah segar, berarti perdarahan di bawah. Kalau perdarahan di bawah itu paling banyak karena ambien yang paling banyak yang jelas. Ambien juga harus diintervensi karena apa? Ambien ini sering bikin perdarahan terus-menerus sampai HB-nya itu 5, kadang 3, nggak sadar pasiennya karena berdarah-darah terus ya. Kemudian apakah ini bowel disease? Ya ini memang bowel disease kalau sudah timbul perdarahan seperti itu, harus ada intervensi. Ya golden standard tetap harus periksa, kalau perlu sampai diteropong ususnya gitu. Mungkin ini Mas itu Armando juga itu ya dok, kan nggak tahu ya, kadang ambeien itu kan ada yang di dalam ya dok. Maksudnya nggak tampak dari luar, sedangkan ini kan bilangnya maaf jujur saya tidak berdarah. Mungkin nggak tahu juga kan ambeien kan bisa di dalam gitu dok. Ya. Saya gitu. Betul. Betul. Ya ambien ada dua, ada yang namanya ambien dalam, itu berarti yang kena kan di dalam. Ada ambien luar, jadi memang benjolannya itu di luar terus. Namanya ambien luar ya di luar terus, nggak akan ke dalam-dalam. Kalau ambien dalam itu bisa keluar tapi bisa masuk lagi. Tapi ada yang keluar nggak masuk-masuk. Nah, itu bisa ambien dari dalam. Kalau yang lebih parah kan udah sampai mekrok itu. Kayak bunga mawar itu, mekrok gitu karena ditahan terlalu lama. Biasanya suka mengejan, nah gitu sampai mekrok berdarah. Ini yang udah grade 4 kalau seperti itu. Apalagi suka makan pedas. Nah ini ya sarannya segera periksa ke dokter ya. untuk bisa lebih lanjut nggih. Jadi biar nggak penasaran ini tuh ambeien apa bowel disease yang lain seperti itu. Kemudian ini dari Yudis Anindita, dok, selain sayur makanan apa yang bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan usus? Ya, selain sayur ya, itu buah-buahan terutama. Karena buah bagus ya, konten kandungan airnya kan tinggi ya, dan enak lah kalau kita buah. Jarang orang alergi buah itu kan jarang. Ya kan? Betul. Jadi dan di Indonesia ini buah cukup melimpah gitu ya. Jadi ya murah, nggak mahal, bisa di pasar gede banyak. Terus yang lain adalah banyak minum air putih terutama ya. Minuman soda tolong dikurangi kalau minum soda, apalagi minuman keras. Walaupun mahal tapi ya nggak sehat lah untuk kita ya. Gitu. Itu ya. Jadi harus seimbang semuanya, buah banyak, selain banyak serat banyak airnya, kandungan air, kemudian banyak air putih. Gitu. Oke. Malah dokter Am. Oh, nih dok, ada dari Lilian Aviana. Dok, apakah bowel atau Crohn yang kronis bisa bertransformasi jadi kanker? Nah ini takut jadi kanker dok. Iya. Crohn itu pengobatannya ada yang berupa pengobatan secara umum, ya, kondisi pasien secara umumnya. Kemudian pakai obat-obatan, ya kayak metasalasin, terus kortikosteroid, ya, atau antibiotik, metronidazol, tergantung nanti hasil teropongnya usus ya. Dan apakah bisa menjadi kanker? Kalau peradangan itu terus-menerus dalam tubuh kita di mukosa itu memang lama-lama bisa menjadi kanker. Salah satu faktor resiko ya, tapi tidak semua, tidak selalu. Kayak orang merokok kan tidak semua kena siak paru ya kan, seperti itu. Dan kapan Crohn ini harus diintervensi dengan pembedahan? Nah itu bisa kalau Crohn disease-nya itu sudah menimbulkan komplikasi. Artinya bagian yang tidak sehat itu menimbulkan komplikasi. Komplikasinya apa? Bisa berupa fistel. Fistel itu artinya ada lubang di usus yang keluar lewat perut, bisa keluar lewat di anus, bisa. Jadi nya kalau keluar terus, ada lubangnya ya kan, bocor lah misalnya gitu ya.
Nah, itu harus dipotong bagian itu dan dicari bagian yang sehat untuk disambung. Ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah menimbulkan obstruksi itu jalannya buntu. Jadi kan Crohn itu penyakit radang ya. Jadi kalau kita radang, misalnya tangan kita kena sobek itu kan mengkeret kan, mengkeret gitu. Nah, sama. Jadi usus yang lubangnya harusnya misalnya sekian, itu gara-gara peradangan kan dia bisa menyempit. Jalan nya kan terganggu, ya kan? Nya nggak bisa lewat. Nah itu perlu salah satu indikasi dilakukan tindakan pembedahan biar apa? Yang tidak sehat ini dipotong biar bisa lewat nya. Dan yang terakhir ya, kalau yang fistel tadi ya, terutama di bagian anus, orang kadang ngeluh kok keluar nanah ya dok di dekat dubur itu, ya penyakitnya kasusnya cukup banyak. Kok nggak sembuh-sembuh setelah dioperasi, kok nggak sembuh? Nah ini harus diperiksa ke patologi anatomi hasil untuk diambil. Karena kalau diobati biasa nggak akan sembuh, harus diintervensi dengan pengobatan yang lain gitu. Dan hasilnya biopsinya itu kadang Crohn disease itu. Gitu. Berarti Crohn disease itu nggak selalu dibedah ya dok? Kalau nggak menimbulin komplikasi? Iya, enggak. Dia nggak. Pembedahan adalah terakhir. Oh, terakhir kalau yang jalan lain udah macet, nah baru kebedah gitu. Berarti maksudnya semakin baik dari penanganannya lebih awal seperti itu, mungkin penyakitnya belum terlalu parah juga tidak mengarah ke pembedahan ya sebenarnya, karena pembedahan hanya sebagai komplikasi biasanya untuk mengatasi komplikasi dari Crohn disease ini. Oke, kemudian ini pasiennya tadi. Oh jadi yang dari dalam pingin keluar tapi yang di rektum macet bro. Usia 66 tahun ya. Tadi yang macet, rasanya macet itu. Ya itu juga kalau biasanya ya ini pada usia yang sudah tua itu mobilisasi atau banyak gerak. Ya kalau kita aja yang sehat kalau misalnya tiduran terus itu kan perut nggak enak, jebebek ya kan. Jebebek itu apa ya? Kayak kembung gitu kan. Mau BAB nggak bisa, tapi rasa-rasanya itu ada. Jadi selain pola diet, banyak minum, olahraga, harus mobilisasi. Karena kalau nggak mobilisasi ya kayak air tuh kalau tergenang terus diem aja itu kan banyak penyakit ya. Tapi kalau lebih banyak mobilitas, apapun bisa kerjakan ya. Itu. Jadi ini harus diperiksa Pak. Menurut saya perlu pemeriksaan lanjutan di scan atau di MRI di bagian bawah. Oke, jadi Pak Suliansan monggo bisa periksa lebih lanjut, bisa datang mungkin pemuat juga untuk diperiksa apa sih penyebabnya, karena kita nggak bisa kalau tidak periksa lebih lanjut. Oke, nah ini mungkin juga sebagian tadi udah kita ngomong tentang kolonoskopi nih dok. Dok, apakah kolonoskopi itu harus dibius? Sakit enggak mungkin ya? Pikiran dari sobat-sobat Muadi ya. Kalau dulu itu kolonoskopi enggak dibius, jadi pasiennya kesakitan, nggak nyaman loh dimasuki kamera, ususnya harus dikembungkan kan gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kolonoskopi tetap kita lakukan dengan pembiusan, walaupun itu pembiusan kecil lah hasilnya gitu. Pasien cukup ditidurkan, habis kolonoskopi 2-3 jam boleh pulang ya. Tapi sebelum kolonoskopi ya harus disiapkan puasa, urus-urusnya, yang utama urus-urus. Seringkali pasien datang, dok bisa nggak? Ini rumah saya jauh. Kalau bisa hari ini bisa nggak dok? Ya nggak bisa, karena apa? Kita kan nggak hanya nonton nya. Kalau nanti dimasukkan isinya cuman semua, ya percuma. Jadi usus itu dibuang dulu dibuang dulu, dibersihkan ya kan. Jadi bisa kita menilai, bisa melihat ususnya dengan lebih baik. Saya pernah dapat tuh ada pasien dari Jerman kalau nggak salah. Dia di kolonoskopi, kalau di sana waktu itu mungkin belum pakai bius, kesakitan. Tapi di sini enak ya kalau di sini katanya. Karena ya di bius nggak sakit ya. Jadi dia merasa berbeda. Bedanya padahal di bius ya, bukan di kolonoskopinya. Jadi Sobat Muardi nggak perlu takut kalau periksa di sini. Jadi kalau kolonoskopi itu
ditidurkan, jadi nggak kerasa ya. Jadi tahu-tahu sudah diperiksa aja gitu Ya. ya. Jadi masih nyaman gitu ya. Cuma memang harus ada persiapan yang harus kita tidak bisa semata-mata langsung periksa. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dari Bunda Tamara Afiza. Dok, ayah saya 2 minggu lagi akan dipotong ususnya dan sudah diberitahu dokter kalau nanti pakai kantung di perut untuk BAB-nya. Mohon petunjuk apakah BAB yang keluar itu seperti orang normal atau berupa cairan dari usus. Ya. Berarti ini biasanya kalau pasien yang sudah akan dibuatkan stoma ya, ususnya dipotong, kemudian kita bikin namanya stoma di perut, itu ada 2, itu bisa temporer atau hanya sementara, bisa selamanya. Kalau itu selamanya biasanya untuk kasus-kasus yang sudah susah, jadi sudah usus bagian bawah itu sudah menggumpal terus nya nggak bisa lewat lancar, biasanya kan selamanya ya. Tapi kalau habis nyambung usus dan kok kita ini harus dibuatkan pengaman lah, pengaman biasanya letaknya di sebelah kanan, biasanya kita ambilkan dari usus halus untuk mengamankan yang bawahnya itu. Nah, nanti 3 bulan akan kita kembalikan. Nah, kalau itu dari usus halus, berbeda yang keluar dari usus besar. Kalau usus halus biasanya cair, warnanya lebih agak kehijauan, coklat. Tapi kalau yang usus besar yang kita keluarkan, warnanya sama seperti feses biasa, karena memang dari usus besar. Gitu. Oke, berarti tergantung ya Akan dari kelainannya satu, kemudian letaknya juga nanti mau dibuang sebelah yang usus halus atau usus besar gitu. Ya, itu yang akan keluar mempengaruhi cairan yang keluar. gitu, Iya. gitu. Itu Bunda Tamara Afiza ya. Kemudian nih masih ada pertanyaan, Dok, mau tanya lagi, ini semuanya pengobatannya harus dioperasi atau bisa dengan obat minum? Tadi sepertinya sudah dijelaskan bahwa kalau misalnya masih awal ya tidak selalu harus dibedah, kecuali dia sudah komplikasi. Nonton gitu. Itu dari Liliana Kiana. Kemudian masih ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada. Oke, mungkin bisa ada pesan atau tips-tips, Dok, buat Sobat Muardi tentang kapan sih kita harus waspada? Mungkin bisa dipastikan lagi. Ya, untuk sahabat Muardi semua, jadi usus ini organ yang vital di dalam tubuh kita, sehingga kita harus menjaganya dengan baik. Menjaganya gimana ya? Tentunya pola makan kita, banyak minum air putih, terus jangan minum alkohol. Nah, itu yang terutama. Harus banyak makan yang serat, sayur dan buah-buahan, sehingga kita moga-moga ya sehat semuanya gitu. Oke, kemudian mungkin juga waspada ya, Dok, sama tadi ya, misalnya ada diare seperti itu, sudah 2 minggu tidak kunjung sembuh, segera diperiksakan ke dokter. Semakin diperiksa lebih cepat, maka penanganan akan semakin baik. Oke, Sobat Muardi, nanti sudah 1 jam ya, sekitar 1 jam ya, ini sudah selesai waktunya. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali. Kalau misalnya ada yang terlewat tadi, info-info yang terlewat bisa dilihat lagi di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Nanti bisa dilihat kembali, dan jangan lupa kalau pas melihat kita like, follow, subscribe akun media sosial kita, dan share akun sosial media kita RSUD Dr. Muardi baik di Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke, terima kasih Dr. Anung atas segala info dan ilmunya hari ini. Sekian live streaming dari Live Muardi Baik ini. Terima kasih Sobat Muardi sudah setia mendengarkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.